Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agna Diandra dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dan menganalisis tentang dampak yang ditimbulkan akibat interaksi antara desa dengan kota. Dan pertanyaan yang pertama adalah, adanya interaksi desa dan kota menyebabkan dampak di berbagai bidang, baik itu untuk desa maupun kota itu sendiri. Pertanyaannya, jelaskan masing-masing dampak positif dan negatif dari interaksi desa dan kota. Baik, di sini saya merangkum 4 poin, yang dimana poin pertama adalah dampak positif bagi desa. Yang pertama adalah pengembangan ekonomi. Desa dapat memanfaatkan koneksi dengan kota untuk meningkatkan sektor ekonomi mereka. Contohnya, menjual produk pertanian ke kota atau menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk kota. Yang kedua, akses ke fasilitas dan layanan. Melalui interaksi dengan kota, desa dapat meningkatkan akses mereka ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang tidak tersedia di desa. Dan yang ketiga, transfer pengetahuan. Desa dapat mendapatkan manfaat dari transfer pengetahuan dan keterampilan dari penduduk kota yang dapat membantu dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hidup. Kemudian, poin yang kedua, dampak negatif bagi desa. Yang pertama adalah urbanisasi. Interaksi yang berlebihan dengan kota dapat menyebabkan urbanisasi, di mana penduduk desa berimigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dan kesempatan. Ini bisa mengakibatkan depopulasi di desa dan penurunan sumber daya manusia di sana. Kemudian yang kedua, perubahan budaya. Interaksi dengan kota dapat mengakibatkan perubahan budaya di desa yang mungkin menyebabkan hilangnya tradisi dan nilai-nilai lokal. Selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu dampak positif bagi kota. Yang pertama, sumber daya manusia. Kota dapat mendapatkan tambahan tenaga kerja yang berasal dari desa yang dapat mengisi kekurangan pekerja di berbagai sektor. Yang kedua, pasokan produk pertanian. Interaksi dengan desa dapat memungkinkan kota untuk memperoleh pasokan produk pertanian segar dengan lebih mudah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Kota dapat menjadi pusat ekonomi yang lebih kuat dengan adanya interaksi dengan desa, yang dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mereka. Dan poin yang terakhir adalah dampak negatif bagi kota. Yang pertama adalah kemacetan dan polusi. Interaksi yang berlebihan dengan desa dapat menyebabkan peningkatan lalu lintas, kemacetan, dan polusi udara di kota. Kemudian yang kedua, tekanan pada infrastruktur. Jika pertumbuhan penduduk kota terlalu cepat akibat interaksi dengan desa, infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik dapat mengalami tekanan berlebihan. Jadi, penting untuk kita dalam mengelola interaksi antara desa dan kota dengan bijak untuk memaksimalkan dampak positifnya sambil mengurangi dampak negatifnya. Hal ini tentunya melibatkan perencanaan perkotaan yang baik, investasi dalam membangun pedesaan, dan mempromosikan pertukaran pengetahuan antara keduanya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari gambar-gambar yang tersedia mengenai permasalahan desa dan kota, pilih masing-masing satu gambar di desa dan di kota, kemudian analisis menurut sudut pandang masing-masing. Oke, saya akan memilih gambar yang ini untuk permasalahan di desa, dan gambar yang ini untuk permasalahan di kota. Oke, dari gambar yang ini, saya dapat menganalisis tentang satu permasalahan yang ada di desa, yaitu pendidikan, yang dipengaruhi oleh banyak faktor tentunya. Di antaranya adalah yang pertama, terbatasnya akses, yang dimana di desa seringkali memiliki keterbatasan infrastruktur pendidikan, entah itu sekolahnya yang jauh, transportasi yang sulit, hingga kurangnya fasilitas pembelajaran. Hal ini bisa menghambat akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di desa. Kemudian yang kedua, minimnya sumber daya.
Artinya, sumber daya finansial dan fisik yang terbatas di desa dapat menghambat pengembangan kurikulum, pembaruan buku pelajaran, dan penyediaan fasilitas pendukung yang diperlukan. Berdasarkan data, hanya 70% sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Artinya, 30% sekolah lagi belum bisa menerapkan kurikulum Merdeka karena salah satu faktor tadi. Kemudian yang ketiga, akses teknologi. Maksudnya adalah pendidikan modern semakin bergantung pada teknologi. Di desa, akses terhadap teknologi seperti internet seringkali terbatas, yang dapat membatasi akses terhadap sumber daya pendidikan online. Sehingga, dalam mengatasi permasalahan ini, perlu upaya meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan integrasi teknologi dalam proses pendidikan di desa untuk memastikan bahwa anak-anak di desa juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir, dari gambar ini. Dari gambar ini, saya bisa menganalisis bahwasannya itu merupakan kemacetan yang terjadi di kota. Dan tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya, yang pertama, jumlah kendaraan yang tinggi. Di kota seringkali memiliki populasi kendaraan yang sangat tinggi, termasuk mobil pribadi, sepeda motor, dan kendaraan umum. Kepadatan lalu lintas ini menjadi penyebab utama kemacetan. Kemudian yang kedua, kurangnya infrastruktur. Infrastruktur jalan yang tidak memadai seperti jalan yang sempit, banyak tikungan, dan kurangnya jalan tol dapat menyebabkan kemacetan. Terbatasnya rute alternatif juga dapat mempersulit pergerakan. Kemudian yang ketiga, tentunya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan permintaan akan transportasi, menyebabkan kemacetan. Penduduk yang tinggi di kawasan perkotaan juga mengakibatkan lebih banyak perjalanan. Kemudian yang keempat, kurangnya transportasi publik yang efisien. Jika transportasi publik tidak efisien atau tidak tersedia dengan baik, lebih banyak orang yang bergantung pada kendaraan pribadi tentunya, yang dapat mengakibatkan kemacetan. Serta gaya hidup dan kebiasaan masyarakat berkendara, sehingga jarak yang dekat saja masyarakat tetap saja menggunakan kendaraan pribadi yang menambah kemacetan. Untuk mengatasi kemacetan, tentunya perlu dilakukan upaya seperti investasi dalam infrastruktur transportasi yang lebih baik, promosi transportasi publik yang efisien, dan perencanaan kota yang berkelanjutan. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya berbagi kendaraan dan berpindah ke alternatif transportasi yang ramah lingkungan juga bisa membantu mengurangi kemacetan di kota. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.